Minggu lalu saya membagikan satu introduction untuk tema tahunan kita, jemaat kita. Tema kita tahun ini adalah Be the Light. Minggu lalu saya memberikan sebuah introduction atau satu pendahuluan dengan satu judul See the Light. Di mana Be the Light itu dituliskan di dalam Matius 5 sampai Matius 7 ketika Tuhan Yesus ada di bukit, di atas bukit mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan Matius 4, See the Light adalah sebelum Tuhan Yesus naik ke atas bukit, Tuhan Yesus saya membagikan kemarin bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus datang kepada kita yang notabene adalah orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Ia terangnya ajaib, ia datang kepada kita, menjadikan kita terang, memilih kita, bahkan ia melakukan mujizat untuk setiap kita, dan bukan cuma itu, tapi ia juga memenuhi kebutuhan setiap kita. Dan berikutnya yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke sebuah bukit di Matius 5 yang saudara semua mengenal. Mari kita buka di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Di bukit itu Tuhan Yesus mengajarkan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang menarik dari ayat ini adalah ada kata home, ada kata town atau city, dan the world, dunia. Minggu lalu juga saya sempat bagikan bahwa tema kita tahun ini adalah bagaimana setiap kita menjadi terang di rumah tangga kita, di rumah kita, menjadi terang di kota kita, dan di bangsa kita, di dunia kita. Bisa dalam dunia pekerjaan maupun dalam dunia pelayanan atau apapun yang kita sedang kerjakan hari ini. Itu tema kita pada hari ini. Dan saya akan melanjutkan dari apa yang minggu lalu saya sudah bagikan. Slide berikutnya. Saya akan membagikan mengenai khotbah di atas bukit, apa yang saya lakukan di Matius 5 sampai Matius 7. Namun sebelum saya membagikan, saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa kitab Matius itu ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Jadi audiens daripada waktu Matius menuliskan kitab Matius, itu ditujukan audiensnya adalah orang-orang Yahudi. Jadi kita orang Indonesia, pada waktu kita membaca kitab Matius ini, seringkali kita tidak memahami dengan pasti, karena memang audiensnya ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Jadi ini satu kunci yang kita sama-sama perlu mengerti. Nanti kita akan mengerti lebih lanjut, lebih dalam mengenai firman berikutnya. Oke, kita buka slide berikutnya. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Di sini Yesus mengajarkan bagaimana kita orang percaya bukan cuma kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang murid. Kita bukan cuma dipilih oleh Tuhan untuk Tuhan bisa melakukan mujizat dan Tuhan bisa menjawab kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Tetapi Tuhan menunjukkan, melanjutkan, Tuhan memilih kita untuk membentuk attitude kita di bukit. Dan ini yang Tuhan lakukan. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Ayat ini dituliskan setelah Tuhan Yesus mengatakan, jadilah terang. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika ia berkata, aku datang ke dunia bukan untuk meniadakan satu iota atau satu titik dari hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Nah, buat kita orang Indonesia tidak mengerti maksudnya. Apa itu iota? Apa itu titik maksudnya? Nah, oleh karena itu kita perlu mengerti dari sudut pandang orang Yahudi di zaman itu. Ketika Yesus berbicara, aku nggak akan meniadakan satu iota satupun. Tapi aku akan menggenapi seluruh hukum Taurat. Slide berikutnya. Ini yang disebut dengan iota. Kalau kita, saya bukan ahli tulisan Ibrani, bukan ahli bahasa Ibrani, tapi saya belajar. Setidaknya kalau ada yang merasa ingin memberi masukan, is okay. Tapi saya mencoba belajar. Tulisan orang Ibrani itu kurang lebih begini, saudara. Dan yang disebut dengan iota adalah yang di lingkaran ini. Kalau ada satu stroke, satu strike, satu garisan yang melebihi, ini memiliki arti yang berbeda.
Ketika tulisan yang ini artinya kaf. Tapi begitu ada yang lewat sedikit, ada stroke sedikit, titik sedikit lewat sedikit, maka artinya dari kata Ibrani itu akan berbeda. Yaitu bad. Saudara bisa menangkap cara tulisan orang Ibrani. Sehingga dan kelebihan coretan itu yang disebut dengan iota atau yod. Nah, ketika satu iota ditiadakan, maka meaning satu kata Ibrani itu akan berubah artinya. Ini adalah kata Yaakov. Kalau satu iota, satu strike diilangin, maka kata Yaakov itu berubah menjadi Akov. Ih-nya hilang menjadi Akov. Sehingga kata Yaakov yang artinya Jacob, yang artinya Yakub, itu berubah meaningnya menjadi stone atau batu. Saudara nangkep maksudnya sekarang? Ini yang Tuhan Yesus maksudkan, aku tidak akan menghilangkan satu iota. Jadi pada zaman itu, sebenarnya ada 613 hukum Taurat Musa. Tetapi di zaman Yesus, itu menjadi lebih dari 1000 hukum Taurat. Artinya di zaman itu, ahli-ahli Taurat sudah menafsirkan hukum Taurat seperti apa yang dikehendaknya sendiri dalam pemahamannya. Nah, kita sebagai orang percaya, Tuhan Yesus mengajarkan pada waktu ia menuliskan ini, membagikannya di atas bukit, dia bilang, jangan ubah hukum Taurat seperti orang-orang Farisi. Jangan ubah meaningnya. Jangan ubah satu titik pun dihilangkan. Jangan. Apa yang sudah tertulis sejak semulanya, itulah kebenarannya. Oke. Jadi yang saya bagikan yang pertama adalah slide berikutnya. Slide sebelumnya, sorry. Sebelumnya, don't twist the truth. Jangan putar balikkan kebenaran. Jangan hilangkan satu iota. Jangan tafsirkan satu kebenaran firman Allah. Sehingga kita menafsirkannya dengan kebenaran kita sendiri. Slide berikutnya. Lalu yang berikutnya yang Yesus ajarkan. Jadi saudara mengerti kenapa Yesus mengatakan iota. Yang berikutnya Matius 5 ayat 19-20. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya, demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkannya segala perintah-perintah atau hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan Yesus mengencourage setiap kita, ayo jangan ubah seperti orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Tapi bacalah firman Tuhan itu, kebenaran itu dengan benar. Hidup kita harus lebih baik daripada orang-orang Farisi. Maksudnya adalah jangan ubah apa-apa. Belajarlah dan tangkaplah firman Tuhan dalam hidup kita. Dan lebih daripada itu, lakukan dan share atau teach atau bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Slide berikutnya. Nah, ini mungkin cukup sedikit keras, saya pikir. Saya nggak tahu, mungkin buat orang Yahudi perkataan ini tidak keras. Tapi buat kita kayaknya keras. Matius 7 ayat 6. Jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Don't be like pig and dog. Di dalam kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, janganlah menjadi sama seperti babi dan jangan jadi sama seperti anjing. Kasar banget rasanya buat kita. Tapi kayaknya buat di orang-orang di sana kayaknya mungkin biasa. Karena babi dan anjing adalah melambangkan hewan yang unclean, tidak bersih. Walaupun ada beberapa orang Yahudi yang memelihara anjing, tapi buat mindset mereka, anjing dan babi adalah hewan yang tidak bersih. Dan slide berikutnya. Ini yang dimaksudkan. Saudara punya anjing kan? Saya sih nggak punya anjing di rumah. Tapi waktu saya kecil di Cirebon, orang tua saya pelihara anjing. Jadi kurang lebih saya tahu. Bahkan minggu lalu saya main ke rumah orang tua saya punya sendal jepit. Sendal jepitnya orang mertua saya bilang, sendalnya taruh di atas tangga. Karena ada anjing di rumah. Karena orang tua saya tahu, mama saya tahu, kalau ada di bawah pasti celaka udah.
Dan waktu besok paginya saya bangun, sendal saya udah berantakan. Udah berkeping-keping, udah tercabik-cabik dengan mulutnya, dengan kakinya. Firman Tuhan bilang, janganlah memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan berikan mutiara kepada babi. Maksudnya ini saudara, apa yang kudus? Firman Tuhan. Itu yang kudus. Jangan berikan firman Tuhan kepada anjing. Maksudnya, kita, orang Farisi, gini, ketika anjing makan, ya, coba saudara kasih daging, saya gini, slide berikutnya. Ini babi, sorry. Ini babi, nanti saya akan balik slide ini. Slide berikutnya. Ini ada apa nih? Ayam. Pertanyaan saya, saudara tahu nggak ya, ini masakan apa? Hah? Macam-macam kan? Oke, slide berikutnya. Ini sebenarnya makanannya. Ayam pop dari Padang. Maksudnya, kalau kita kasih firman Tuhan kepada anjing, daging itu kepada anjing, maka anjing akan mencabik-cabiknya. Dan waktu dicabik-cabiknya, maka anjing hanya makan daging-daging tapi nggak tahu masakannya apa. Sama seperti gambar tadi babi sebelumnya. Ini babi, ketika babi makan, ya, dia makan nggak cuma pakai mulutnya, kakinya ikut masuk ke dalam. Nggak peduli, pokoknya masuk aja dan diinjek-injek semuanya. Dan semuanya berantakan. Nah, kalau boleh dibilang, ini Tuhan Yesus lagi bilang sama siapa? Sama orang Farisi dan ahli Taurat. Jangan kasihkan barang kudus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Karena kalau kasih firman Tuhan ini kepada mereka, mereka akan mencabik-cabiknya dari 613 hukum Taurat menjadi lebih daripada 1000 hukum Taurat. Sehingga masakannya yang utuhnya seperti apa, tidak ada yang dimengerti. Dan bahkan orang-orang yang diajarkannya pun tidak mengerti ini masakan apa yang dia sedang bagikan. Nah, inilah yang kita perlu lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, kita jangan seperti anjing dan jangan seperti babi. Maaf, ini bukan bermaksud kata, tapi ini yang firman Tuhan katakan. Jangan ambil firman Tuhan satu ayat comot, lalu kita translate seperti yang kita tahu. Gak bisa. Lalu ambil lagi satu firman Tuhan, terus kita baca, ini artinya, ini maksudnya. Bukan. Saudara cuma lagi makan suwiran ayam satu lembar. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah kita mencari masakannya apa sebenarnya. Konteks dari cerita, dari meaningnya itu apa. Sama seperti tadi ketika saya membagikan, jangan hilangkan satu iota. Itu Tuhan Yesus lagi bilang, jangan suwir-suwir dagingnya. Baca, ambil makanan utuhnya, dan makanlah. Sehingga saudara gak salah mengartikan firman Tuhan dan kebenaran dalam hidup setiap kita. Contoh, slide berikutnya. Go and doing good. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Saya akan baca dari sini, karena dari situ kekecilan saudara. Mata umur gak berbohong. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ini firman Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman ini? Apa value kita hari ini? Apa value dunia hari ini? Ketika kita ada berselisih dengan orang lain. Dia yang salah, dia yang harus datang sama saya. Right? Dia yang keliru, dia yang salah paham, dia yang marah, dia yang benci, dia yang sakit hati, dia yang harus datang sama saya. Kan saya yang benar. That's the value kan, itu value kita kan. Tetapi firman Tuhan bilang, jangan cabik itu. Jangan keluarkan itu maknanya. Jangan satu iota kamu hilangkan. Makna sebenarnya bukan itu yang diajarkan. Tapi makna sebenarnya adalah ketika engkau mengingat ada satu orang saudaramu yang kecewa, yang benci, yang marah, yang sakit hati kepadamu, maka yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah tinggalkan bangku gereja setelah ini dan hampiri orang yang marah sama saudara, bereskan dan berdamailah dengan mereka. Itu firman Tuhannya. Dan waktu melakukan ini, gampang nggak? Nggak gampang. Saya sama istri saya menikah 18 tahun. Hampir 18 tahun, kebanyakan saya yang datang minta maaf sama istri saya. Karena memang istri saya yang benar.
Tapi ada part-part kecil di mana saya juga benar sebenarnya. Beberapa hal gitu, nggak banyak, tapi banyak kan dia yang benar. Tapi ketika saya tahu bahwa saya itu benar, istri saya itu kesel. Kalau istri kesel kan kita sadar sebenarnya kan. Contoh sama misalnya saudara naik mobil nih, nyetir ngebut nih. Laki-laki ngebut ya. Kalau kita ngebut dan istri kita takut di pinggir kita, kerasa nggak? Kerasa. Cuma memang laki-laki, udah kerasa santai aja tuh. Injek lagi, kenceng lagi gitu kan. Nah pride-nya kita kan tinggi, pride-nya kita kan besar. Walaupun kita tahu, istri kita nih lagi marah sama kita. Tuhan bilang kalau kamu ingat bahwa ada satu orang, apalagi istrimu lagi marah sama kamu. Walaupun nih kita benar, apa yang perlu kita lakukan para suami? Datang hampiri istri kita. Kita nggak bisa bilang, kan gua kepala keluarganya. Kan saya yang paling benar. Kan saya orang yang benar. Iya, memang kita benar. Tapi firman Tuhan mengajarkan, hampiri orang yang bermasalah denganmu. Enak nggak? Nggak enak, percaya saya. Tapi jikalau kita mau mengikut Kristus, kita perlu belajar untuk menyangkal diri kita apa adanya. Kalau kita seorang, di dalam pelayanan juga sama. Di dalam pekerjaan juga sama. Kalau saudara lagi bekerja, tiba-tiba ada partner saudara yang mungkin yang marah sama saudara, yang kecewa, yang sakit hati sama saudara. Apa yang kita harus lakukan? Bukan tinggalkan dia, datang hampiri dia. Tanya, ada masalah apa? Kadang-kadang kita kan gak sadar kita punya salah apa. Kita bisa tanya, saya lihat kayaknya kamu marah sama saya. Ada yang salah gak dengan saya? Demikian pula dalam kehidupan kita berjemaat. Bukan cuma di rumah, kita be the light di rumah kita. Tapi kita juga be the light di church, di gereja, di kota, bahkan di bangsa kita. Dengan siapapun saudara ada hari ini di gereja, dalam pelayanan. Kalau saudara melihat ada orang yang marah sama saudara, saudara jangan bilang, kan dia yang salah, kan dia yang baper. Kan dia yang sensitif. Iya, itunya benar. Tapi sebagai sikap kita sebagai orang percaya, kita hampiri mereka dan tanya, ada yang keliru enggak? Kenapa kayaknya kok saya lihat kamu kayaknya marah? Saya udah berulang kali melakukan itu. Rasanya enggak enak. Rasanya kehilangan harga diri. Tapi bukankah Yesus itu juga yang Yesus lakukan ke dunia ini? Dia yang benar. Dia menghilangkan harga dirinya. Ia mengambil bagian yang terendah untuk setiap kita dan membereskan hidup kita semua. Okay. Be the light. Yang berikutnya, contoh berikutnya, good in thinking and deed. Kamu telah mendengar Matius 5 ayat 27-30, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Pada zaman itu, orang-orang Yahudi menginterpretasikan bahwa perbuatan berzina adalah tindakan di mana seseorang melakukan hubungan suami istri dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Hanya sebatas itu. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan lebih lanjut bahwa perzinahan bukanlah berbicara hanya mengenai perbuatan, tetapi di pikiran juga. Konsepnya berbeda, bukan? Orang Farisi mengajarkannya A, tapi the truth-nya, kebenarannya Yesus mengajarkan bahwa dosa itu bukan cuma apa yang kita lakukan, tetapi ketika engkau memikirkan sesuatu, di situ juga engkau berdosa. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jikalau tanganmu berbuat dosa, penggalah. Maksudnya bukan literally kita harus menanggalkan atau memenggal tangan kita. Kalau kita melakukan itu, maka kita sedang mensuir-suir ayam pop yang tadi kita sajikan. Tapi mengertilah meaningnya. Saya praktek udah kurang lebih berarti 19-20 tahun. Di awal-awal tahun, beberapa 5 tahun pertama waktu saya praktek, banyak sales obat selalu datang sama saya dan bilang begini, "Dok, ayo, Sabtu ada acara nggak?" "Nggak ada," saya bilang. "Yuk, ke klub yuk sama saya. Bos datang dari Jakarta." Oke. Saya bilang, "Enggak lah." Saya bilang, "Enggak, saya nggak mau." Lalu nggak lama lagi kalau ada medrep lagi, sales obat datang, dia bilang, "Dok, ayo, ada acara nggak? Ikut yuk. Bos saya datang. Kita karaoke, nyanyi bareng yuk."
Saya mikir, enggak lah, saya bilang. Karena saya tahu. Dan akhirnya setelah sekian lama, akhirnya saya bilang sama para sales itu, saya bilang gini, Pak, kalau ada pasien yang mau obat yang paten, saya akan kasih obat yang paten yang Bapak punya. Tapi kalau pasien ada yang minta generik, saya akan kasih obat generik. Jadi Bapak nggak perlu ajak saya lagi untuk ke klub, Bapak nggak perlu ajak saya lagi untuk ke karaoke. Karena saya tahu, kalau saya ada di sana, sekalipun untuk fellowship di sana, ini saya ya, saya nggak bisa menjadikan satu standar hukum buat saudara semua, tapi ini saya. Kalau saya ada di sana satu kali datang, mungkin saya nggak akan apa-apa. Saya mungkin nggak akan ngobat, saya mungkin nggak akan main perempuan, saya mungkin, ya saya nggak akan jatuh dalam dosa lah. 2 kali saya datang diajak, juga saya nggak akan apa-apa. Percaya. 3 kali mungkin nggak akan apa-apa. Begitu 4, 5, 6, 7, 8 kali, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya akan bagikan satu ayat. Slide berikutnya. Kejadian 39 ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, ini istri Potifar, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dan setelah itu Yusuf menanggalkan pakaian dan dia lari dari istri Potifar. Kalau saya ada di sana, maka percaya hitungannya cuma hitungan hari. Firman Tuhan udah bilang dari hari ke hari Yusuf digoda oleh istri Potifar. Sampai satu titik Yusuf tahu saya sudah gak tahan. Kalau saya ada di klub malam, kalau saya ada di karaoke, di tempat itu, 1, 2, 3, 4, 5 hari mungkin gak apa-apa. Tapi berhari-hari saya ada di situ, cuma tinggal tunggu waktunya. Dan setiap kita pun sama. Daripada saya jatuh di dalam dosa, lebih baik saya menanggalkan tangan saya melepaskan kaki saya, dan saya gak berjalan ke sana, tapi saya jalan di dalam ke arah yang berbeda. Itulah yang firman Tuhan maksudkan. Karena dosa bukan hanya apa yang kita lakukan. Mungkin di tempat itu saya nggak ngelakuin apa-apa, tapi pikirannya kan kemana-mana. Ya kan? Nah, itu yang kita perlu lakukan. Itu beberapa contoh. Lalu berikutnya, di dalam kita mencari firman Tuhan, Matius 7, berikutnya. Keep doing good. Matius 5 ayat 39. Ini contoh yang ketiga. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Di zaman mereka, tangan kanan sama seperti kita adalah tangan yang baik. Ini adalah untuk melakukan sesuatu yang sifatnya clean atau kudus. Dan tangan kiri adalah unclean untuk melakukan sesuatu yang sifatnya kotor. Ketika orang-orang Yahudi menampar seseorang, bukan berarti kita boleh menampar, ini budaya mereka, bukan firman Tuhan, budaya mereka. Ketika mereka menampar orang lain, mereka nggak nampar seperti kita, plak. Ya ada, nanti saya jelaskan. Waktu firman Tuhan bilang begini, ini kan yang ditampar pipi kanan. Pipi kanannya ditampar, dan otomatis orang yang menampar pasti akan menggunakan tangan kanan. Karena orang Yahudi nggak pakai tangan kiri. Dia akan menampar pakai tangan kanan. Artinya apa? Artinya orang yang menampar di ayat ini adalah orang yang menggunakan tangan kanan dan dia menamparnya backhand. Pak. Karena dia nggak boleh pakai tangan kiri. Itu budayanya. Nah, tamparan dari backhand ini diberikan biasanya untuk orang-orang yang sifatnya lebih inferior atau slave atau budak. Ini maksudnya saudara. Seringkali kita ini berbuat baik. Sekalipun kita berbuat baik, akan ada orang-orang yang gak suka. Percaya saya. Percaya 100%. Akan ada orang-orang yang gak suka. Dan dia akan menampar kita dengan tangan kanannya. Dengan kebenaran yang dia punya. Dan waktu dia menampar kita, sepertinya kebenaran yang dia punya, orang Farisi punya, adalah jauh lebih benar dari kebenaran budak itu sendiri. Dan ia memandang rendah kepada setiap kita. Bukankah itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Apalagi dalam dunia pekerjaan kita. Kalau kita adalah seorang karyawan, bukankah seringkali kita ditampar oleh bos kita dengan backhand pak? Dan kita bilang, kan yang saya lakukan udah benar. Terus apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kenapa? Karena orang Yahudi gak akan pernah menampar kembali.
Karena kalau dia menampar dengan tangan kirinya, pak, ini artinya mengembalikan status budak menjadi setara dengan orang Yahudi yang menamparnya. Jadi dia nggak akan mungkin lakukan. Maksudnya adalah, kalau kita melakukan kebenaran demi kebenaran dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan kita, dengan bos kita, di dalam hubungan rumah tangga dengan istri, dengan suami kita. Dan kadang-kadang istri kita bisa marah karena kita berbuat baik. Karena ada miskomunikasi. Suami kita mungkin marah karena kita melakukan sesuatu yang kita pandang baik. Ada miskomunikasi. Bos kita bisa ngamuk sama kita, padahal kita sudah melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tapi firman Tuhan bilang, terus lakukan. Sekalipun saudara di backhand lagi, jangan pernah berhenti berbuat baik. Lakukan terus yang baik senantiasa dalam kehidupan kita. Amin. Yang berikutnya, Matius 7 ayat 7-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Dan jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kita belajar kepada mengenai firman Tuhan. Ini sebenarnya konteksnya adalah konteks berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ini kan konteksnya masih sama di atas bukit. Matius 5 sampai Matius 7. Maksudnya Tuhan Yesus lagi bicara, kalau kamu masih belum mengerti kebenaran, maka carilah kebenaran itu. Minta, carilah dan ketoklah. Jikalau kita membaca firman Tuhan dan kita belum mengerti firman Tuhan, maka yang saudara dan saya perlu lakukan adalah mencari orang yang jauh lebih mengerti dari kita. Dan bertanyalah kepada mereka, mintalah apa sih maksudnya ayat ini. Ketok dia, kalau dia sibuk ketok pintunya. Masa gak dibukain di gereja? Kalau Ko Yosef gak ngajarin ketok pintu rumahnya, masa pintunya gak dibukain? Ya Ko ya, pasti dibukain. Kadang-kadang khotbah ini hanya 30-40 menit dan tidak cukup menjelaskan banyak hal. Tapi jikalau ada sesuatu yang kita tidak mengerti mengenai firman Tuhan, maka saudara bisa ketok pintu saya. Saudara bisa bertanya pada saya, bisa bertanya pada Pastor Yosef, pada Pastor Juliono, pada Pastor Ian, dan semua orang-orang yang khotbah. Selesai ibadah kita punya fellowship, tanya sama mereka apa meaningnya. Sehingga yang kita dapat, yang kita makan bukan suiran ayam, tapi masakan utuh. Dan slide berikutnya. Dan yang paling penting adalah, Bapa manakah yang tidak akan memberikan roti kepada anak-anak yang memintanya? Ini juga berbicara bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, minta roh Tuhan untuk mengajarkan pada setiap kita. Minta Roh Kudus untuk mengajarkan ketika kita membaca firman Tuhan. Slide berikutnya. Don't learn the Bible alone. Jangan pernah belajar firman Tuhan seorang diri. Jikalau kita hanya belajar sendiri-sendiri dari hari ke hari, maka akan banyak misinterpretasi. Apalagi kalau kita selalu beranggapan bahwa kita adalah orang yang paling benar. Kami pun belajar, saya pun belajar. Semua orang harus belajar untuk kita bisa mendapatkan firman Tuhan. Slide berikutnya. Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini pun berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Untuk kita mengerti, belajar firman Tuhan dengan baik, dengan benar, enggak mudah, pintunya sempit. Hari ini saya bersama dengan 7-8 orang lagi belajar teologi ya. Sudah bulan kelima kami berjalan, bulan depan bulan ke-6. Kami belajar tiap bulan. Waktunya habis nggak? Habis. Ada yang pulang kerja, lanjut lagi sampai jam 9:30 sampai jam 10 malam. Kadang kalau ada meeting, sambil meeting gitu loh. Sambil mikirin yang begitu, ada tugas, ada PR gitu. Kita belajar dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena memang untuk mengerti firman Tuhan jalannya sempit. Kalau saudara mau gampangnya, saudara bisa lihat di TikTok banyak. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Kita sama-sama menjadi orang-orang yang belajar, yang mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Slide berikutnya. Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari
Terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini pun ditulis di atas bukit. Sebelum khotbah di atas bukit berakhir. Dan Yesus bilang, akan banyak orang hari-hari terakhir orang akan datang, Tuhan, aku mengadakan mujizat demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Poinnya adalah, apa yang membuat kita datang ke gereja hari ini? Apa yang membuat kita datang kepada Tuhan hari ini? Apakah kita ingin mujizat? Apakah kita ingin dilepaskan dari setan-setan? Atau apakah kita ingin mendapatkan nubuatan demi nubuatan? Gak ada yang salah dengan itu. Tapi yang Allah maksudkan, yang Tuhan Yesus maksudkan adalah, datanglah kepada Tuhan karena kebenaran itu sendiri. Slide berikutnya. Dunia datang memberikan obat untuk mengatasi penyakit HIV hari-hari ini. Betul? Hari ini dunia, para dokter, para saintis sedang mengerjakan sesuatu penelitian untuk bisa mengobati HIV. Belum ketemu juga. Masih ada yang memperlambat tapi belum ketemu juga. Musa memberikan hukumnya untuk mencegah manusia melakukan dosa. Tidak berzina. Tidak melakukan hubungan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Agar tidak kena HIV. Agar tidak mati. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus mengubah attitude dengan merubah hati manusia. Melalui apa? Firman Tuhan. Inilah pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kalau hari ini kita ingin menjadi be the light buat rumah kita, buat kota kita dan buat bangsa kita, kita nggak punya cara lain, saudara. Kecuali saudara belajar dan membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan. Saya percaya nubuatan dan saya melakukan nubuatan dan saya bernubuat. Saya percaya mujizat, ya. Dan saya melakukan mujizat. Mengusir setan, ya. Kita semua melakukan itu semua. Itu baik. Tapi firman Tuhanlah yang akan mengubah hidup kita dan menyelamatkan banyak orang. Karena di Roma dikatakan, Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itulah sebabnya slide terakhir, visi JB3. Menjadi murid Kristus yang mencintai Tuhan dan jemaatnya untuk menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Dalam 1 tahun ke depan kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Saya berdoa, saya berharap ketika Bapak Ibu Saudara datang ke JB3, saudara datang bukan lagi mencari mujizat. Saudara datang bukan lagi untuk mencari berkat. Saudara datang bukan lagi untuk mencari nubuatan demi nubuatan. Saudara datang bukan untuk dilepaskan dari waktu ke waktu. Walaupun kami percaya, saya percaya bahwa itu ada. Tetapi yang paling penting yang kita harus ada dalam hati kita adalah ketika kita datang ke gereja, saya mau dapatkan firman Tuhan yang merubah attitude hidup saya. Sehingga saya bisa menjadi terang buat suami saya. Saya dapat menjadi terang buat istri saya. Saya bisa menjadi terang buat anak-anak saya. Buat bos tempat di mana saya bekerja. Saya bisa menjadi terang buat karyawan di mana orang-orang yang bekerja kepada saya. Saya mau jadi berkat, terang bagi orang-orang yang ada dalam pelayanan saya. Itulah attitude yang akan kita bangun dalam 1 tahun ke depan. Saya berdoa bahwa sama-sama kita bertumbuh di atas dasar firman Tuhan. Karena setiap orang yang bertumbuh di atas dasar firman Tuhan, seperti Tuhan katakan, sekalipun banjir badai datang, hidupnya tidak akan goyah. Karena hidupnya berpegang pada firman Tuhan. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita pejamkan mata kita sebentar. Bapa, ini kami Tuhan, gereja-Mu Tuhan. Kami tahu tidak mudah untuk kami bisa mengerti firman-Mu. Kami tahu tidak gampang Tuhan untuk belajar mengenai kebenaran-Mu. Tapi kami mau Tuhan untuk kami bisa mengerti firman-Mu dari waktu ke waktu.
Kami mau belajar, sekalipun jalannya sempit. Kami mau bertanya, kami mau belajar, kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Sampai kami mengerti kebenaran-Mu dan hidup kami diubahkan. Sehingga kami boleh menjadi terang seperti yang Kau kehendaki bagi kota, bangsa dan rumah kami. Terima kasih Tuhan.